Salam olahraga sobat kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper. Ya, jadi untuk sobat-sobat kiper semua yang rutin mengikuti review barang kiper pasti sudah kenyang mendengarkan curhatan saya seminggu terakhir bahwa banyak sekali glove baru yang dirilis. Sampai, ya ini saya nggak pajang ya, saya simpen supaya nggak diamuk masa, tapi saya ungkit juga, tetap aja nanti diamuk masa. Sampai Glove GK Pro Superliga RF itu sesuai jadwal saya bakal tetap pasang di hari Selasa. Dan solusi saya untuk menghadapi padatnya glove ini itu mau nggak mau adalah mengganti sesi AMW alias Ask Me Wednesday menjadi review salah satu glove yang kalian nantikan ya. Saya juga tahu ini benda hot. Kenapa? Karena ini brand yang baru tiba-tiba muncul dan banyak sekali yang menanyakan kepada saya ya. Dan mengingat tujuan awal saya membuat channel ini itu adalah untuk memberikan informasi yang terkini kepada sobat-sobat kiper semua ya, dengan harapan itu bisa menjadi pertimbangan itu bisa menjadi sumber informasi ya sebelum sobat kiper membeli glove ya. Itu membuat saya akhirnya memutuskan oke, sesi Ask Me Wednesday minggu ini itu tidak usah saya filmkan saja dulu, dan sebaliknya saya gas untuk nge-push supaya kalender saya itu bisa sedikit maju lebih depan dan saya bisa lebih banyak nge-review glove karena sudah banyak sekali glove yang mengantri ya. Dan kalau misalnya situasi ini berlanjut terus sampai bulan depan, dengan sangat maaf ya pasti ada beberapa glove yang harus saya skip lagi ya, seperti demikian. Kenapa? Karena waktu terbatas, budget juga terbatas ya. Untuk yang bilang ke saya di Ask Me Wednesday kasihan kepada saya untuk masalah glove, tenang saja ya. Saya belanja glove-nya banyak tapi itu bukan berarti uang saya nggak memadai untuk itu ya. Jadi tenang saja, saya tetap makan, istri saya tetap makan, 2 dogi saya tetap makan, dan ya saya masih ada menabung untuk diri saya sendiri dan masa depan keluarga saya. Jadi tenang saja sobat kiper semua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, jadi langsung aja kita mulai dari glove Aires ya. Ini jadi mereka mengeluarkan 2 glove secara langsung ya. Glove yang kedua itu kalau nggak salah ya namanya Sadewa ya. Dan Nakula itu kalau saya tidak salah itu dari Epic Mahabharata juga ya. Saya udah order yang Sadewa dan rencananya mungkin akan saya review kalau nggak minggu depan 2 minggu lagi ya. Kita lihat aja kondisinya dulu seperti gimana ya. Yang pertama ya, ini brand yang benar-benar baru, tiba-tiba muncul begitu saja ya. Tidak ada ancang-ancang, tidak ada marketing sebelumnya. Tahu-tahu muncul, nge-tag saya, nge-tag kiper lokal ya. Dan jujur aja saya cukup shock dengan ini ya. Dan desain glove-nya itu mereka menurut saya mengeluarkannya sedikit aneh. Kenapa? Karena mereka keluar dalam beberapa warna, 3 atau 4 warna kalau saya nggak salah. Tapi mereka keluarkannya satu persatu, satu setiap hari. Ya, itu dari segi marketing menurut saya not a wise choice. Kenapa? Jadinya orang bisa saja ragu mau membeli yang mana ya. Mending kamu sebar semua pilihan sekaligus, atau kamu gunakan strategi Beetle Spot yang sama seperti Adidas dan Nike. Dia launching colorway-nya satu persatu seperti demikian ya, dengan jeda waktu sekitar 2-3 bulan ya. Jadi sedikit masukan aja untuk dari segi marketing ya kepada Aires ini ya. Nah, ketika saya pertama kali mendapatkan tasnya ini ya, lalu saya membaca bagian belakangnya, langsung di kepala saya itu terngiang brand lain ya, dan langsung aja saya expose semuanya di sini ya. Jadi saya langsung kepikiran materialnya dan model tasnya itu benar-benar mirip dengan FAT ya, terutama di FAT Venom Altus ya. Kita bisa lihat desain bentuknya secara umum ya, itu mirip sekali dari depan dengan FAT ya. Di mana dia ada bagian ini semuanya full dari plastik ya, dan disablon di bagian dalam ya. Jadi FAT itu juga modelnya sama ya, dan di bawahnya juga ada branding, itu cuma beda dikit aja. Di sini cantumin Nakula Series dan di sini FAT ya. Nah, yang buat saya yakin dia niru itu sebenarnya adalah di bagian belakangnya ya. Ini nanti saya akan kasih video close up-nya di situ, bisa langsung kita lihat ya. Di sini dua-duanya mencantumkan care instructions ya, seperti ini dengan meteran di bagian bawah, dengan meteran ini pengukur size tangan di bagian bawah ya. FAT juga ada sini. Yang membuat saya yakin ini adalah tiruan itu karena minimal mereka mencoba meniru modelnya persis ya. Itu ada di bagian isi care instructions-nya. Ya, di sini dua-duanya tulisannya sama persis ya, cuma diganti sedikit bahasanya aja. Jadi yang pertama itu adalah fill a bowl of water, put
put just one glove on and keep the other off. Itu cuma ditukar aja nomor 1 dan nomor 2-nya di sini ya. Lalu habis itu rinse and repeat until, nah di sini gara-gara ditukar urutannya itu menjadi tidak masuk akal ya. Jadi ketika saya pertama kali ngebaca ini saya merasa loh kok ini it's like a gibberish ya, seperti kumur-kumur ngomongannya, tidak berstruktur dengan jelas ya. Jadinya tapi saya ngerasa saya pernah membaca tulisan seperti ini sebelumnya. Dan ketika akhirnya saya pegang FAT, saya baca belakangnya, iya ternyata benar ya. Dan di sini saya juga yakin yang ngebuat ini di situ adalah di sini ya, kalimat FAT di sini ada cantumin ya, put the glove in the water until it's soaking wet and spray FAT glove wash onto the palm of each glove. Itu sangat masuk akal. Kenapa? Karena FAT memang ada lidi FAT ini ya, apa sih namanya, glove cleanser ya. Sedangkan di sini sedangkan di Nakula di IRES di sini dicantumin put the glove in the water until it is soaking wet and spray IRES glove wash on the palm of each gloves. Kalimatnya mirip sekali, cuma diganti FAT dengan IRES aja. Dan setahu saya IRES minimal belum ada glove cleanser seperti FAT ya. Jadi ya cukup saja perbandingan dengan FAT-nya sampai di sini ya. Tapi dari situ saya ngelihat bahwa di sini sebenarnya secara desain IRES ini menirunya dari FAT ya. Saya sebenarnya tidak anti dengan kamu mencoba meniru aspek desain seperti itu, tapi ya kalau dulu dosen saya itu ngomong itu selalu kalau conteklah dengan pintar ya, seperti itu. Oke. Dan satu lagi yang buat saya juga agak-agak khawatir ya, itu ada di sini ya. Dia mencantumkan di sini tulisan Made in Indonesia dengan tulisan local pride di bawah ya. Kita sama-sama tahu ya seberapa gampang orang Indonesia itu dipancing dengan hal-hal yang sifatnya local pride, dan seberapa gampang Indonesia yang kita juga dipancing karena nature kita yang sangat nasionalis ya, kalau pakai bahasa jeleknya over proud ya. Tapi menurut saya tidak ada yang salah dengan proud dengan bangsa Indonesia ya. Saya juga tipikal orang yang bangga dengan bangsa Indonesia. Tiap kali timnas kalah itu rasanya pengen ngamuk seperti itu ya. Tapi kalau ini ya Made in Indonesia-nya ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, dalam artian saya tahu bahwa hampir semua glove atau minimal semua glove yang ada di Indonesia itu brand-brand lokal itu semua ngambilnya dari Pakistan. Ya kalau ternyata ini benar dia unsur Made in Indonesia-nya cuma pure untuk marketing, tapi tidak benar-benar ada industri glove atau manufacturing yang ada di Indonesia, ya menurut saya ini adalah marketing yang jahat ya, seperti demikian. Oke. Itu dulu unek-unek saya ya dari segi marketing dan dari segi pembahasannya ya. Langsung aja kita bahas dari segi glove-nya ya. Jadi ini glove yang saya jujur saja saya conflicted ya. Kenapa? Karena di beberapa hal, di beberapa sisi dia mengerjakannya dengan sangat menarik, sangat baik ya. Saya yakin ada research yang cukup intens di balik glove ini ya, dan mereka melakukan beberapa hal dengan sangat baik sekali ya. Namun ada beberapa aspek desain yang membuat saya juga merasa kayak goyah imannya. Yang tadi ya saya seperti bilang ya, saya ngerasanya di bagian tertentu baik sekali, tapi ada beberapa hal yang ngebuat saya imannya goyah di sini ya. Langsung aja kita mulai bahas ya. Saya bakal mulai bahas dari yang simple aja dulu. Jadi backhand dari glove ini ya, termasuk hingga jari-jarinya itu semua bagian utama badannya ini semua terbuat dari neoprene ya. Jadi salut kepada band IRES ya yang bisa membawa material neoprene masuk ke glove mid grade ya. Jadi ini kita harus berikan kredit ke dimana kita harus berikan pujian di usahanya yang tepat ya. Ini glove mid grade pertama yang menggunakan apa sih namanya ini, neoprene ya. Jadi saya belum pernah menemukan glove di bawah 400.000 yang menggunakan neoprene sebelumnya. Ini yang pertama ya. Kita bisa bayangkan ini makhluk ini 430.000 ya, PJS Storm. Itu saja dia tidak menggunakan neoprene ya, belakangnya latex model jadul ditambah dengan dry fit seperti demikian dengan spandex ya. Nah di sini dia sudah menggunakan neoprene meskipun di bagian bawah dia masih menggunakan spandex yang merupakan ciri khas mid grade ya, karena kalau biasa top grade itu bawahnya itu udah bukan spandex lagi tapi biasanya sudah full neoprene di bawah ya, sehingga tangan bisa langsung masuk begitu aja ke neoprennya ya. Ini masih spandex di bagian wrist insertnya. Oke. Di sini dia menjahit, tentu saja dijahit ya spandexnya dengan si neoprene. Sampai di situ tidak ada masalah. Di sini ada logo IRES yang menggunakan rubber, dijahit juga. Dijahit ya benar, rubber yang dijahit ya. Dan di atasnya tentu saja ada latex di bagian ini. Ini latexnya saya duga sepertinya Dambex atau enggak PK latex ya, salah satu di antara dua itu. Secara grade tidak ada berbeda jauh. Dari segi desain ya, menurut saya ini cukup keren ya.
ada detail tulisan Nakula di sini dengan detail seperti seakan-akan seperti manik-manik dan potongan-potongan di bagian backhand ya. Ketika saya coba gunakan ya, dia ini jelas tentu saja rasanya ringan ya, dan bagian lateksnya yang di bagian backhand itu tidak menghalangi tangan kamu ya. Jadi ini glove pertama yang menggunakan neoprene untuk di mid grade ya, yang saya pernah jumpai ya. Dan dari segi dari segi kategori ini jelas masuk dalam kategori light glove ya. Jadi buat sobat keeper yang pengen mencoba light glove dengan harga sangat terjangkau, ini bisa menjadi pilihan ya. Sangat bagus untuk dari segi aspek bodinya ya, ya. Nah, lalu kita masuk ke dari aspek desain. Nah, di sini dia sudah menggunakan roll thumb ya di bagian ini ya. Sudah menggunakannya seperti ini, dan di sini dia ada extended ada extended latex di bagian jempol seperti ini. Ada yang juga nyebut ini sebutannya double wrap ya. Jadi ada wrap di bagian depan sama wrap di bagian belakang ya. Tujuannya tentu saja ketika kamu melakukan diving. Nah, tapi di sini yang aneh itu adalah dia taruhnya di sini. Ya, kok saya sih lebih prefer dia sebenarnya taruhnya di ujung sini. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu melakukan low dive, kamu akan melakukan low dive ke kiri dan ke kanan seperti ini. Kalau di bawah, kamu akan melakukan scoop seperti ini ya. Jadi latex di bagian sini itu sebenarnya tidak berguna banyak ya, selain untuk dekorasi, dan dia memang di sini tulis ada 4 mm iris grip ya. Jadi apakah ini looks nice, keren, bagus ya, tapi secara fungsional sebenarnya tidak berarti banyak ya. Di bagian wrap thumb di bagian sininya ya. Lalu nah, ini sesuatu yang menurut saya juga menarik dari si iris ya. Dia situ sudah sebenarnya memberikan extend latex di sini. Kita bisa lihat ya, ada extend latex di bagian bawah sini. Namun karena dia tidak menyiapkan tempat di bawahnya untuk extend latex, dan juga strapnya ini single strap yang bahkan non elastik ya. Ketika kamu roll seperti ini ya, ini extend latexnya bakal berubah menjadi besi strap ya. Tapi karena dia menggunakan material latex, kayaknya PK latex ya, PK latex sama dengan yang di atas ini, jadinya sebenarnya ya kamu punya extend latex juga di bagian si strapnya ya. Nah, dia menggunakan single strap. Ini single strapnya jujur saja bahkan bukan yang non elastik ya, karena kalau beberapa glove yang seperti misalnya Venomedius itu dia menggunakan yang elastik yang bisa kamu tarik lebih kencang lagi. Nah, sedangkan ini tidak ya. Saya mencoba menarik sekencang mungkin untuk tangan saya, yang tangan saya tulangnya juga cukup besar ya, dan hasilnya gripnya ini cukup nyaman ya, dalam artian cukup ketat tapi tidak seketat kalau misalnya kamu punya double strap ya. Jadi untuk kamu yang lengannya itu size-nya lebih kecil ya, di bawah rata-rata, untuk katakan kamu biasa pakai glove 10 tapi kalau nggak double strap rasanya longgar bang. Nah, itu bisa jadi kamu akan merasa sangat longgar untuk ketika kamu menggunakan glove ini ya. Itu dia dari segi strap, dia sudah memiliki abrasion zone ya, tidak ada yang spesial dari abrasion zone-nya, tapi menurut saya sudah berfungsi ya. Di sini ada logo iris di sablon di bagian latex seperti demikian. Nah, highlight juga dari glove si iris Nakula ini ya, itu ada sebenarnya dia menggunakan full negative cut ya. Saya tidak bisa ingat kapan terakhir kali setelah GK Pro ya, GK Pro itu ada GK Pro Camo Range dan Evo 1 Neck ya. Semenjak Camo Range ya, saya tidak ingat kapan terakhir kali ada glove yang benar-benar mengeluarkan full negative cut ya. Jadi buat kamu yang suka full negative cut, iris Nakula ini itu bisa menjadi pilihan yang menarik buat sobat keeper semua ya. Seperti demikian. Akan tetapi, nah saya mau kritisi lagi dulu nih ya. Akan tetapi, ketika kamu menggunakan negative cut, yang kamu expect dan yang kamu rasa bahagia itu sebenarnya adalah feeling ketat di bagian jari. Karena negative cut itu emang didesain untuk memiliki feeling ketat dan juga feel control yang bagus di jari, terutama di ujung jari. Nah, di sini si iris Nakula dia mencoba mengakali kekurangan mencoba mengakali fakta bahwa negative cut itu adalah glove yang paling rawan abrasi dengan memperlebar bidang si negative cut-nya. Nah, ketika bidang negative cut diperbesar, artinya tentu saja ukuran sizing jari itu bisa diperbesar ya. Kalau misalnya, tapi ini biasanya cuma dilakukan di top grade ya, itu biasa solusinya adalah dengan cara langsung menjahitnya di bagian backhand ya, dan hasilnya jadilah Evo negative cut ya. Namun karena si Nakula ini ya harganya mid grade ya, kita nggak bisa pungkirin ya, akhirnya dia memutuskan untuk tetap menjahitnya di gaset, di bagian gaset dengan material dry fit seperti sekarang ini ya. Hasilnya feel di jari itu lebih longgar ya. Jadi kalau untuk kamu yang memang suka negative cut tapi nggak suka begitu ketat
inilah glove yang paling cocok ya yang ada di pasaran. Tapi sebenarnya jujur saja menurut saya orang biasa suka negative cut karena suka feel ketatnya. Ya, jadi glove ini meskipun negative cut tidak memiliki feel yang begitu ketat ya. Dan berikutnya di jari kelingking. Nah, ini kita bisa lihat ya. Menurut saya jari kelingkingnya ini di kedua tangan. Saya nggak tahu apakah ini saya kebetulan terimanya produk yang defect atau seperti apa ya. Menurut saya dia di bagian kelingking ini lateksnya itu penggunaan gaset di bagian ujung ini itu akan mengganggu tangkapan. Kenapa? Karena kalau kamu menangkap seperti ini, kamu sebenarnya pengennya pengennya si jari kelingking ini lateksnya itu menghadap ke bagian dalam seperti ini ya. Sedangkan dia ini di dalam kondisi normal lateksnya itu malah menghadap ke bagian luar ya. Saya nggak tahu apakah ini cuma defect di produknya saya saja atau memang semua model seperti itu. Karena kalau di saya minimal di jari kelingking kiri dan kelingking kanan hal itu terjadi ya. Jadi dugaan saya bisa jadi memang secara desain seperti itu ya. Bisa jadi mungkin di jahitannya kurang rapi atau mungkin di bagian jahitannya ada yang salah seperti demikian ya. Saya jujur ya kurang tahu ya. Kalau sobat kiper ada mendapatkan pengalaman yang sama dengan glove ini, silahkan taruh aja di komen di bawah. Oke. Nah, lalu kita masuklah ke bagian yang terakhir yaitu bagian latex ya. Jadi di keterangannya IRS mencantumkan bahwa lateksnya itu adalah 4 mm Germany latex ya. Nah, perlu kita ingat Germany latex itu cuma menyatakan bahwa lateksnya berasal dari Jerman ya. Nah, kalau di kalangan para supplier dan pemain veteran glove ya, memang latex dari Jerman itu terkenal lebih superior ya, dan banyak sekali supplier latex di Jerman yang tentu saja mereka juga bersaing satu sama lain ya, menawarkan produk-produknya mereka. Dan menurut saya pilihan yang dipilih oleh si IRS ini itu adalah pilihan yang cukup menarik. Kenapa? Karena lateksnya ini tergolong lembut, ya tergolong lembut. Saya belum melakukan pre-washing, jadi jujur aja saya nggak tahu apakah gripnya akan sebagus apa, ya. Tapi saya bisa katakan seperti kira-kira gini. Untuk dengan New Basic, dia tidak kalah dengan latex New Basic pada umumnya, ya. Jika saya bandingkan dengan Beetle Sport, saya bandingkan dengan TKB Ristar, ya. Saya bandingkan juga dengan siapa sih namanya? Ya udah New Basic cuma itu dua ya. Itu dia masih berada di level yang sama ya. Jadi glove ini untuk mid grade ya itu menarik dalam artian dia memberikan sensasi yang baru, light glove, full negative cut, dan juga banyak sekali fitur-fitur dari top grade yang diadopsi masuk ke dalam ya. Akan tetapi ya masih ada beberapa kesalahan desain ya menurut saya ya yang membuat glove ini sulit untuk saya katakan sebagai glove yang benar-benar bagus seperti demikian ya. Dan tentu saja pemilihan negative cut ini yang menurut saya sedikit-sedikit jadi pertanyaannya. Di satu sisi pemilihan full negative cut itu menarik karena udah lama sekali brand glove Indonesia tidak ada yang menggunakan full negative cut ya. Namun ketika brand-brand glove mid grade lokal aja sudah bisa memberikan produk-produk yang lain, nah ini menjadi pertanyaan apakah benar kita harus maju dengan negative cut atau tidak ya. Namun ya ini lagi-lagi si IRS ya brand yang baru mengeluarkan glove dan ini adalah produk pertamanya mereka ya, saya apresiasi niatannya untuk maju ya, mencontoh brand-brand yang sudah top duluan itu tidak pernah salah ya. Dan saya sebenarnya berharap banyak supaya brand IRS ini untuk bisa berinovasi lebih bagus lagi ke depannya ya. Apakah glove ini glove yang bisa layak dibeli ya dengan harga 368.000? Jujur saja menurut saya masih ada beberapa glove yang bisa menjadi pilihan yang lebih menarik ya, seperti misalnya PJS Pro Eagle H2 seperti itu ya. Nah, tapi jika sobat kiper memang ngegebet pengen mencoba glove light glove ya, seperti itu ya. Ini tentu saja bisa menjadi pilihan yang paling bagus karena kenapa? Karena paling murah dan bisa juga untuk sobat kiper mencoba untuk tahu, coba aja dulu ya, daripada sobat kiper invest 500-an ribu untuk glove top grade light glove ya, bisa dicoba si IRS Nakula ini supaya menjadi pertimbangan sobat kiper apakah light glove itu cocok untuk sobat kiper atau tidak ya. Oke, saya berharap semoga IRS Sadewa ya yang versi training glove-nya itu bakal hadir dalam beberapa hari ke depan ya, dan semoga dalam minggu depan saya bisa dalam 2 minggu ke depan saya bisa mereview glove tersebut. Oke, saya rasa itu saja untuk hari ini sobat kiper semua. Salam olahraga, sampai jumpa.